Selanjutnya kita akan update kondisi korban banjir di Aceh. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka di kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Selamat siang Naya. Naya, di belakang Anda saya seperti melihat ini adalah penampungan sementara ya buat warga terdampak banjir. Mungkin Anda bisa menjelaskan kondisi terkini di sana, kemudian kendala apa saja masih ditemui oleh warga yang menjadi korban dari banjir bandang di Aceh Tamiang. Silakan dalam laporan langsung Anda, Naya. Ya, selamat siang Yuda. Ya, benar sekali saat ini saya berada di Kuala Simpang. Kalau Anda lihat di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah tenda yang dibuat oleh BNPB, di mana kondisinya ini tepat di pinggir jalan karena banjir bandang ini bukan hanya melanda desa-desa terpelosok saja, namun di sepanjang jalur utama Kuala Simpang ini juga rumah-rumah hancur dan terseret oleh banjir bandang. Ini saya akan menunjukkan kepada Yuda seperti apa kondisi. Ini adalah salah satu pengungsian di Kuala Simpang. Kita langsung tanya aja dengan warga yang terdampak yang mengungsi sejak artinya sudah lebih dari 1 bulan. Di sini saya akan mengajak juga untuk melihat kondisinya. Bisa dilihat kondisi ini sangat sederhana. Hanya ada terpal, kemudian juga alasnya hanya dialaskan tikar biasa saja. Dan di sini ibu-ibu lagi sedang melakukan kegiatan memasak untuk makan siang, Bu ya. Kita langsung tanya aja Yuda. Halo, dengan Ibu siapa? Ya, dengan saya bernama Ibu Aisyah. Bu Aisyah, ini kan banyak tenda-tenda. Ini Ibu tenda berapa keluarga? Kemudian ini apakah tenda dari relawan atau sendiri buat? Ini kami kan 3 keluarga di sini ya. Kami ya bikin sendirilah bersama keluarga-keluarga saya. Yaitu kami mencari puing-puing di belakang tuh yang menghilang, yang karena di bawah banjir tuh kan. Itulah kami leles-leles kami bikinkan ini karena kami tidak tahan hidup di tenda. Tidak tahan sama itu pun udah berapa lama ini kami hidup di tenda, kami nggak tahan Bu. Karena kami punya anak kecil dan kami kan biarlah bikin kami sendiri gini aja karena kami rame. Jadi itulah makanya kami bikinlah dengan alas-alas seperti ini aja lah, yang seadanya aja yang kami cari-cari dari puing-puing belakang. Jadi kami sangat mohon pada pemerintah, berilah kami rumah yang layak untuk kami huni. Itulah harapan kami yang sebenar-benarnya. Itulah harapan kami kepada Pak Presiden kita, Bapak Prabowo. Ini makan, kemudian juga tadi ada anak kecil. Dari mana Bu, Ibu? Kadang-kadang ada juga dikasih itu bantuan sembako gitu kan. Kadang-kadang ya kami saudara kasih. Tapi sekarang ini kan bantuan udah berkurang Bu, dari mana-mana. Ya kami ya kayak mana cara lah Bu untuk itu apa namanya untuk makan ya. Ada mie kami masak Bu, ada telur kami ceplok Bu, itulah Bu. Sementara usaha kami nggak ada Bu, mati lumpuh total Bu, nggak ada apapun. Sedangkan kami jangankan mau bawa harta benda, baju di badan Bu, satu helai, yang lain-lainnya dikasih orang semua Bu. Karena kami memang tidak dapat membawa apapun, hanya baju di badan, hanya nyawa aja lah Bu yang bisa kami selamatkan. Ini kan kondisinya juga sering hujan. Apakah masih ada rasa trauma? Karena ini kan cukup dekat sama jalan dan kalau kita lihat di belakang masih puing-puing gendangan-gendangan lumpur juga masih banyak. Iya. Ya ini kalau malam kami nggak tidur Bu, bocor Bu. Kadang-kadang kalau pas angin kencang, ada berapa hari yang hujan tuh kami nggak tidur Bu. Kami duduk di sini dengar paling anak kecil nih lah yang tidur. Makalah kalau ada donasi atau gimana Bu, tolonglah kami Bu, bantu kami kan, taman atau ada terpal lagi untuk alasnya di atas ataupun untuk kasur-kasur apa tilam-tilam busa untuk anak-anak Bu, itulah harapan kami Bu. Kami turut berduka dan prihatin dan Ibu sabar dan semoga tadi bantuan yang Ibu harapkan ini bisa segera datang dan hunian sementara atau hunian tetap ya Bu ya tadi. Ya Yuda, itu adalah bisa dikatakan adalah harapan dari para pengungsi warga terdampak di Kuala Simpang. Karena kalau di tempat tenda biasa yang dikeluhkan adalah panas, kemudian juga karena punya anak balita ini juga sangat riskan. Karena apalagi kalau kita lihat musim hujan masih datang, kemudian kalau siang hari, kalau bisa dapat kami gambarkan itu debunya luar biasa. Sehingga anak-anak ini sangat riskan untuk terkena ispa. Bahkan kalau malam ini juga nyamuk. Karena bukan hanya makanan saja, tapi dari kesehatan anak-anak dan warga terdampak ini juga menjadi prioritas atau hal yang penting yang mereka keluhkan. Dan tentu kita berharap Yuda, pemerintah ini juga bisa cepat segera tepat sasaran memberikan bantuan. Karena juga kalau kita lihat pemerintah juga akan memberikan di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri adalah hunian sementara yang ditargetkan 15.000 hunian sementara untuk seluruh provinsi Aceh. Yuda. Baik, Nova Naya Antaka, semoga
harapan ibu-ibu, semua warga terdampak dan juga Naya dan kita semua bisa segera membantu mereka dan semua warga terdampak bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman buat mereka untuk melanjutkan kehidupan. Selamat bertugas kembali, Naya.